Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Handi Muhammad Hidayat dengan NIM 21132111004. Nama saya Aris Faisal Akmal dengan NIM 21132111018. Nama saya Irfan Prayoga dengan NIM 21132111026. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar, yaitu analisis aliran fluida pada pipa. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang software yang digunakan. Software yang kita gunakan untuk melakukan analisa pipa ini yang ada dua. Yang pertama, Autodesk Inventor. Di Inventor ini kita membuat 3D modeling pipanya. Jika 3D modeling pipa sudah jadi, maka selanjutnya kita membuka aplikasi CFD. Di aplikasi CFD ini kita melakukan analisa pipa. Selanjutnya di sini ada spesifikasi pipa yang kita buat. Untuk diameter dalam pipanya sendiri itu 50 mm dan diameter luarnya 55 mm. Untuk panjang pipa dari A, B sampai C itu 150 dengan radius belokan pipanya 30 mm. Untuk material yang kita gunakan dalam pipa ini yaitu aluminium dengan bertekanan 500 kPa dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan velocity normal 10 meter per second. Untuk aliran pipanya mulai dari sini inletnya. Langkah-langkah dalam pembuatan simulasi pipa ini, yang pertama kita membuat model pipanya di Inventor, lalu masuk ke aplikasi CFD dengan membuat mesh, lalu menentukan boundary condition, yang keempat menentukan fisik modelnya, yang kelima menentukan parameter penyelesaian dan menjalankan simulasi, yang terakhir adalah menampilkan hasil simulasi. Untuk langkah pertamanya, membuat model pipa. Pembuatan model pipa ini kita lakukan di aplikasi Inventor dengan diameter dan ukuran yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Aris Faisal Akmal. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Untuk yang kedua, ini membuat meshing. Meshing di sini adalah proses di mana geometri secara keseluruhan dibagi dalam elemen kecil. Elemen kecil ini nantinya akan berperan sebagai kontrol surface atau volume. Dan meshing yang kami gunakan di sini tipenya otomatis. Untuk yang ketiga, menentukan boundary condition. Untuk boundary condition di sini, sisi inletnya kami menggunakan 500 kPa dengan keadaan steady state, dan untuk sisi outlet kita menggunakan tekanan 100 kPa dengan keadaan steady state. Dan untuk volume velocity atau kecepatan di sisi inlet kita menggunakan kecepatan 10 meter per second. Yang nomor 4, menentukan fisik model. Hal yang perlu dilakukan yaitu penentuan kondisi fisik dari model, yaitu penentuan model penyelesaian, fluida yang digunakan, dan kondisinya. Untuk model penyelesaiannya, kami menggunakan software CFD untuk menganalisa aliran pada pipa yang mengalir. Dan untuk fluida yang dipakai adalah air. Dan untuk kondisinya steady state, tidak mengalami kebocoran atau sebagainya. Untuk poin kelima, kita menentukan parameter penyelesaian dan menjalankan simulasi. Untuk parameter penyelesaiannya di sini kami menghitungnya pertama Vx atau velocity di sumbu X. Pada grafik di sini garisnya berwarna biru tua. Kemudian velocity Y atau Vy ini pada garis grafik di sini berwarna hijau. Dan untuk velocity sumbu Z ini berwarna ungu. Dan untuk tekanan pada grafik ini berwarna hitam. Dan untuk temperatur ini berwarna merah. Untuk simulasi akan dijelaskan oleh Irfan Prayoga. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menjalankan simulasinya. Pertama kita buka aplikasi CFD-nya. Klik. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik new-nya. Kita buka browser.
yang sudah kita gambar sebelumnya di aplikasi Inventor. Kemudian kita klik pipa 2 ini, kita open. Kemudian kita tulis nama desain studinya, kita tulis saja pipa ya. Kita create. Oke. Untuk pipa yang digunakan ini kita menggunakan aluminium ya, yang sudah jelaskan tadi. Nah, untuk benda kerja pipanya kita klik di bagian sini. Kemudian kita edit menjadi, untuk tipenya ini kita menggunakan solid. Nah, untuk temnya ini aluminium ya, sudah. Oke, kemudian kita template. Nah, sudah. Untuk yang kedua ini kita itu menentukan fluidanya dengan cara klik geometry tools, kemudian kita foil file, klik. Nah, untuk sisi masuknya ini fluidanya itu berada di dalam pipanya ya. Kemudian kita klik bagian ini dalam diameter pipanya. Untuk sisi masuk, klik dan didapatkan 3. Kemudian kita klik bowl surface, klik. Oke. Sudah jadi sisi masuknya. Dan untuk sisi keluarnya, nah, untuk sisi keluarnya juga sama ya, pipanya ini berada di dalam. Untuk sisi keluarnya kita klik foil valve-nya, kita klik bagian ininya, sisi pipanya. Nah, dapatkan hasilnya 12. Kita bowl surface, kemudian klik fill foil, kemudian kita close. Oke, sudah jadi. Nah, untuk langkah ketiga ini kita klik bagian ininya untuk memunculkan pipanya ini, untuk memunculkan water pada pipanya. Kemudian kita klik edit, kita ganti ke water. Nah, kemudian kita klik apply. Nah, ini untuk sisi masuknya ya, untuk sisi masuk pada fluidanya. Kemudian untuk sisi keluarnya sudah warna biru juga. Ini untuk sisi keluarnya. Jadi ini water untuk sisi depan dan sisi belakang. Nah, untuk warna silver ini merupakan aluminium benda kerja yang kita gunakan pada pipa. Oke. Nah, kemudian di sini kita edit lagi. Di body. Sudah jadi. Oke, untuk langkah keempat ini kita untuk boundary condition. Nah, untuk boundary condition ini fluida yang masuk itu lebih tinggi daripada yang keluar. Kalau untuk yang keluar itu rendah, sedangkan untuk sisi masuk itu tinggi. Nah, kita klik untuk bagian ini, sisi masuknya. Kita ganti untuk satuan itu kilopascal. Keadaan steady state kita ganti ke 500. Klik apply. Untuk tekanannya tinggikan, ini untuk sisi masuk ya. Sisi masuk itu harus tinggi tekanan airnya. Kita apply. Nah, untuk sisi keluarnya juga sama. Untuk sisi keluarnya itu kita tekanannya itu lebih rendah.
Satunya itu KPA, pressure-nya 100. Oke, kita ampli. Nah, sudah jadi. Dan untuk kemudian hal kelima ini kita mesh size. Mesh size ini untuk memastikan akurasi pada simulasinya. Oke. Kemudian kita klik auto size. Nah, sudah jadi. Auto size. Kemudian kita yang tunggu-tunggu ini ya, kita mengklik solve untuk mengetahui diagram pada si pipanya ini. Kita klik solve, kita oke. Untuk iterasi yang kita gunakan itu menggunakan 100. Nah, kita klik solve-nya. Nah, ditunggu untuk beberapa saat. Untuk iterasi itu setara dari 1 dan untuk terakhir itu 100 karena kita menggunakan iterasi 100. Nah, untuk merah ini adalah merupakan kecepatan, bisa dilihat ya velocity magnitude-nya. Nah, untuk V ini kecepatan pada sudut warna biru. Untuk V ini kecepatan sudut yang berwarna hijau. Dan untuk VZ ini adalah kecepatan pada VZ-nya itu warna pink ya. Untuk pressure-nya itu berwarna hitam dan untuk temperaturnya itu berwarna merah. Kemudian ada TKE dan kemudian ada TED. TED itu warna coklat, yang TKE itu berwarna biru, sedangkan scalar itu berwarna abu-abu. Nah, kemudian jadi sudah didapatkan hasilnya untuk aliran pada diagram pipanya ini. Sudah didapatkan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan, untuk analisa kedua akan dijelaskan oleh Ali Spice Akmal. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan plot di CFD. Yang pertama, kita klik result. Kemudian kita klik plots. Kemudian kita klik add. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita putar 90 derajat ke arah sumbu X, memutari sumbu Y. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita klik sini, XYplot. Setelah itu kita klik add by picking. Add points, klik. Setelah itu kita lakukan plot dengan mengklik aliran pada pipa. Oke, nah sudah selesai, kita klik plot. Setelah itu akan muncul tampilan grafik hasil perhitungan. Di sini grafik pertama yaitu
kecepatan magnitude, di mana pada jarak 10 cm dari 0 sampai 10 cm kecepatannya menurun dan naik turun di sini. Untuk kecepatan maksimalnya yaitu 828,633 cm per second. Untuk grafik kedua, di sini ada Vx atau kecepatan pada sumbu X. Ya, sini berarti ya aliran yang pada sumbu X. Jarak 0 sampai 10 itu kecepatnya terbilang stabil, sedikit menurun, dan setelah itu kecepatannya menurun, kemudian naik lagi pada mendekati jarak 30 cm, dan kemudian kembali seperti semula. Untuk grafik berikutnya ada velocity Y atau kecepatan pada sumbu Y. Ini hampir mirip seperti grafik velocity X. Di awal kecepatannya stabil, kemudian kecepatannya melambat, menurun, menyentuh paling minimal, paling kecil itu minus 771,738 cm per second. Untuk kecepatan maksimalnya itu 3,1662 cm per second. Berikutnya, kecepatan pada sumbu Z. Kecepatan maksimalnya itu 12,6955 cm per second. Sekitar sini ya. Dan untuk kecepatan minimalnya minus 7,24616 cm per second. Sini. Untuk grafik berikutnya itu static pressure, mana tekanannya menurun karena sisi inletnya tadi 500 kPa dan sisi outletnya adalah 100 kPa. Jadi tekanannya menurun. Dan karena belokan ini pun tekanan pun bisa berubah. Namun untuk temperatur ini tidak ada perubahan, tetap 0 karena tidak ada panas yang masuk maupun yang keluar. Density dan viskositas tetap sama karena fluidanya tidak berubah maupun tidak ada kebocoran pada pipa yang menyebabkan adanya benda lain masuk ataupun fluidanya keluar. Hasil dan pembahasan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aliran fluida pada pipa, maka di sini kita melakukan simulasi menggunakan software yang bernama CFD. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa analisa dimensional khususnya menyangkut perubahan geometri yang akan berpengaruh pada perubahan tekanan, perubahan kecepatan, dan jenis aliran pada fluida di dalam pipa. Jadi, faktor yang paling mempengaruhi perubahan tekanan, kecepatan, dan jenis aliran fluida dalam pipa adalah geometri. Jadi, diameter, panjang pipa, belokan, ataupun jenis masuk ataupun inlet ataupun outlet pada pipa akan mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata ataupun penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.